Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan. Nama Yesus berkuasa ya. Sebab itu kita tidak usah takut Bapak Ibu. Oke. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh adik Samuel Christian. Suaranya Pak John. Ya, adik Samuel Christian dari kota Pacet, Mojokerto. Ya, silakan Samuel. Baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Selamat pagi, Pak. Yesus, Amen. terima kasih Bapa atas pujian kami kepadamu Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau disembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih perlindunganmu Tuhan, kekuatanmu yang Kau berikan. Engkaulah berkuasa Tuhan. Engkaulah yang beserta kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Bapa, kami mau persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh menerima firman-Mu dan berkati juga hamba-Mu, Pastor Jo Sapurna dari Kediri. Berikan berkat-berkat-Mu yang berlimpah kepada Pastor John dan Tuhan, dan juga berkuasa kepada Pastor John. Terima kasih Bapa, kami boleh bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Kami akan mempersiapkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Amin. adik Samuel Christian dari kota Pacet, Mojokerto ya. Sudah menaikkan doa yang sangat indah sekali pagi ini. Baiklah teman-teman semua, mari kita akan siapkan hati kita ya. Yesus yang menjadi kekuatan kita, pengharapan, penolong yang setia dalam segala keadaan. Dia tetap ada untuk menolong kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin ya. Oke. Ya, selamat pagi Bu Yeti. Sulistiorini sudah bergabung bersama kita. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Selamat pagi bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi yang menyegarkan ya. Membuat kita fresh kembali. Haleluya. Amin ya. Sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Oke. Baiklah teman-teman semua, mari kita akan lihat firman Tuhan. Sebuah renungan firman Tuhan di pagi ini, dan Bapak Lukas Krisnanto dari kota Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua di pagi ini. Haleluya. Oke. Kita bersama-sama akan melihat firman Tuhan ini. Sebuah renungan yang sangat indah. Tuhan telah membawa kita sampai di pagi hari ini, step by step. Dan oleh anugerah Tuhan, kita sudah tiba di serial yang ke-471 ya. Wow, tanpa terasa sekali. Tuhan kita sungguh dahsyat dan luar biasa, Bapak Ibu. Semua kita menikmati ya sajian makanan firman Tuhan yang luar biasa ya. Oke. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemarin temanya itu saya kirim apa ya? Haleluya. Oke. Untuk kita semua ya. Ya, oke. Ini dia. Kemuliaan Allah dalam mengasihi Tuhan ya. Dalam hati yang mengasihi Tuhan. Ini tema kita, saudaraku ya. Serial kita sudah tiba di 471. Oke. Kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi Tuhan ya. Mari kita tanya sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi Tuhan? Ada enggak kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi Tuhan? Jawabannya sudah tentu pasti ada ya. Berapa banyak saudara pagi ini yang menyadari bahwa hatimu mengasihi Tuhan? Lambaikan tangan. Amin. Untuk itu kita ada di sini, saudaraku ya. Saudara-saudara, saya percaya mengasihi Tuhan itulah sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, orang yang engkau kasihi
sudah tentu engkau akan ingin selalu berjumpa dengan dia, ya. Itu sudah pasti. Gak ada orang jatuh cinta, dia berkata, I love you. Nanti kita ketemu kapan-kapan ya. Kalau aku lagi suka, aku lagi mood, aku lagi senang, aku ketemu dengan kamu. Gak ada Bapak Ibu sekalian. Orang kalau lagi jatuh cinta, gak peduli mau pagi, mau siang, mau malam, mau tengah malam pun, kepin ketemu. Ya, gunung yang tinggi kudaki, lembah yang curam pun kuturun di sana, ya, lautan kuseberangi. Demi apa? Untuk mendapatkan cintanya. Nah, itu Bapak Ibu, orang kalau lagi jatuh cinta tuh, dia selalu kepingin ketemu dengan orang yang dia cintai. Nah, pastikan pagi ini bahwa engkau dan saya adalah orang yang mengasihi Tuhan. Bilang amin. Ya. Tanpa itu kita tidak mungkin bisa melakukannya, ya. Saya percaya Bapak Ibu, kasih saya kepada Tuhan itu membuat saya mau terus ketemu dengan Tuhan. Demikian juga dengan saudara, kasih saudara kepada Tuhan akan terus membuat engkau ingin ketemu dengan Tuhan. Tuhan yang sudah mendengar doamu, yang sudah menyembuhkan penyakitmu, yang sudah menolong engkau, dan akan terus menolong engkau. Dia penolong yang setia. Dia selalu ada bersamamu, tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Itulah sebabnya kita mau kepingin ketemu dengan dia, ya. Bukan karena masalah berkat, bukan karena masalah rezeki, tapi benar-benar kita butuh pribadi dia. Kita ingin mengenal dia, itu penting Bapak Ibu, ya. Oke. Haleluya. Nah, ini ayatnya belum dicantumkan, tapi tidak apa-apa, saya munculkan aja ya, Roma pasal 8 ayatnya yang ke ini ya, 28. Nanti satu ayat lagi saya akan bukakan bagi saudara saya. Roma 8 ayat 28 ya. Haleluya. Nats, Alkitab terambil dari Roma 8 ayat 28. Iya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kenapa kita ada di sini? Karena kita ini terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Tuhan sayang kita, saudaraku. Tuhan tahu kita banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak beban berat, banyak mengalami keadaan-keadaan yang menyedihkan dan menyakitkan, saudaraku. Ya, saudaraku, itulah sebabnya kita mau datang kepada Tuhan, ya. Kita mau mengasihi Tuhan. Meskipun keadaan tidak baik, manusia tidak baik. Ya, saudaraku, pekerjaan, kesehatan, keuangan tidak baik. Tapi Tuhan, dia bekerja mendatangkan apa, saudaraku? Dia mendatangkan kebaikan. Bilang kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi dia. Ya, orang yang mengasihi Tuhan tuh nggak rugi, Bapak Ibu sekalian. Nah, satu ayat lagi ya. Kita lihat ini satu lagi saya munculkan supaya saudara mengerti pentingnya kita mengasihi Tuhan tuh nggak rugi. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Manusia melakukan keburukan bagi saudara, tapi Tuhan yang engkau kasih, dia bekerja mendatangkan kebaikan bagimu. Amin ya. Oke, kita akan lihat 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Oke, 1 Korintus 2, maaf. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, bahkan apa yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan sudah sediakan bagimu. Bagi saudara saya, orang-orang seperti apa? Orang yang mengasihi dia, mengasihi Tuhan. Dia ini dia besar. Ini artinya Tuhan, ya. Kalau dia kecil itu manusia. Sedangkan sama Tuhan ini dahsyat, ya. Jadi saudara mengasihi Tuhan itu penting, ya. Ada seorang wanita pelacur yang penuh dengan dosa, perzinahan, percabulan, suatu, ya. Sejak berjumpa dengan Yesus hidupnya berubah, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia datang pada waktu malam sebelum Yesus besok pagi dieksekusi, mati, disalibkan. Dia bawa persembahan kepada Yesus.
Dia bawa harta yang dia punya, saudaraku. Apa itu, saudara? Dia punya minyak narwastu, parfum yang paling wangi, saudaraku. Itu harganya, Alkitab berkata ditaksir senilai, saudara, harga pekerja dalam setahun, ya. Jadi kalau dalam 1 tahun dia kumpulkan, saudara, income yang masuk, Bapak Ibu sekalian, nah baru dia beli itu minyak narwastu. Saudara, dia tahu bahwa Yesus akan dieksekusi, mati disalibkan. Dia persembahkan. Itu sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Dan Tuhan begitu disukakan, disenangkan. Tuhan bahagia waktu mencium aroma parfum itu. Tuhan bilang, wow, di mana saja Injil Kerajaan Allah diberitakan, nama orang ini selalu disebutkan. Nama orang ini selalu diingat. Nama orang ini selalu diperdengarkan. Karena apa, saudaraku? Tuhan gak ingat akan masa lalu dia seperti apa, tapi yang dia perbuat saat ini dan waktu-waktu yang akan datang, betapa cintanya kepada Tuhan. Dan Yesus bilang kepada Yudas, orang yang paling banyak diampuni dosanya itu paling banyak kamsianya kepada Tuhan, paling banyak matur nuwunnya kepada Tuhan, paling banyak dankenya kepada Tuhan, paling banyak berterima kasih kepada Tuhan. Ketimbang orang yang sedikit diampuni, ya, sedikit juga berterima kasih. Nah, kita ini dosanya banyak sekali, saudaraku. Nah, ketika kita tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita, maka sebagai rasa terima kasih kita mau datang, ya, mempersembahkan waktu kita, tenaga kita, hidup kita, plus mempersembahkan Tuhan akan juga persembahan kita, ya, berupa uang itu. Nah, benar-benar korban itu memang sakit. Siapa bilang korban gak sakit? Sakit, Bapak Ibu, ya. Kalau saudara-saudara sepupu kita di seberang, mereka merayakan hari raya korban, kan? Domba atau apa, lembu atau apa, hewan apapun yang mereka persembahkan, ketika itu disembeli, pisau menyahat lehernya, itu hewan itu akan teriak kesakitan. Karena apa? Ada darah yang keluar. Saudara, itu sakit, ya. Yesus pun sempat berteriak di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu karena betapa besar pengorbanannya, kasihnya kepada kita semua. Amin, Bapak Ibu, ya. Kita ini semua berhutang kepada Tuhan. Nah, karena itu kita mau datang bersyukur kepada Tuhan, ya, buat segala kebaikan Tuhan kepada kita. Dan Bapak Ibu, apa yang kita berikan kepada Tuhan ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi korban itu memang sakit. Korban apa? Waktu iya, pikiran iya, tenaga iya, korban perasaan juga iya, korban juga materi, saudaraku, ya. Itu semua, Bapak Ibu, sakit. Tapi saya percaya tidak ada pengorbanan yang sia-sia di hadapan Tuhan, ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, wow, itu memang kita perlu bayar harga, saudaraku, ya. Korban memang sakit, tapi endingnya engkau akan menikmati hasilnya. Petani sebelum dia mendapatkan hasil panen yang besar, mendapatkan cuan yang banyak, dia harus pertama-tama berkorban. Korban apa? Setelah dia menabur dulu, ya, tanah itu digemburkan, kemudian ditandur, ya, ditanam benih, kemudian sudah tumbuh, disirami, dipupuki, akhirnya dia yang menikmati hasilnya pada musim panen. Nah, saya percaya, saudaraku, ibadah-ibadah saudara seperti ini, Tuhan tuh perhitungkan, Tuhan tulis, Tuhan catat semuanya satu persatu, ya. Dan Bapak Ibu akan tiba waktunya. Tenang aja, yang menikmati bukan orang lain, tapi saudara sendiri, ya, diri kita semua. Amin. Oke, mari kita lihat, ya. Haleluya, kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Apakah saudara siap untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatimu? Bilang, saya siap ya Tuhan. Oke. Nah, kemuliaan Allah ini dinyatakan dalam hati yang mengasihi Tuhan, dapat kita pelajari, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 22 sampai 24. Dan pagi ini kita menyelesaikan 1 Korintus pasal yang ke-16, ya. Nanti malam kita masuk di 2 Korintus 1, ya. Kita sudah menyelesaikan 1 Korintus, ya. Bagian yang pertama, nanti malam kita masuk di 1 Korintus bagian yang kedua. Oke, dari ayat-ayat ini akan membuat hati kita bahagia, membuat hati kita damai, membuat hati kita tenang, membuat hati kita enjoy, membuat hati kita penuh sukacita, ya. Membuat hati kita dalam keadaan suasana bahagia sekali, ya. Karena kita akan menemukan ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya,
yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah. Anda bisa melanjutkan sini ya. Dalam hati yang mengasihi Tuhan. Coba pegang dada saudara, bilang, dalam hati yang mengasihi Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Ini dia yang Tuhan cari dari hidup kita. Ya, Tuhan tidak cari apapun, dia cari hati yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Wow, Bapak Ibu, Alkitab berkata tadi ya, Allah bekerja mendatangkan kebaikan baginya. Meskipun manusia membuat hal yang buruk dalam hidupnya, tapi Tuhan mengubah hal yang buruk yang tidak baik menjadi baik, bahkan sangat baik saat orang tersebut mengasihi Tuhan. Ya, bahkan apa yang tidak pernah dia lihat dengan mata, tidak pernah dia dengar dengan telinga, tidak pernah timbul di hatinya, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Wow, tahu-tahu ada kejutan-kejutan yang baru, ada surprise, ada sesuatu yang wow, dahsyat, nggak nyangka itu, Bapak Ibu. Tuhan kalau sudah bertindak, pintu-pintu yang tertutup terbuka. Kalau Tuhan sudah bertindak, jalan-jalan yang buntu pun terbuka. Kalau Tuhan sudah bertindak, orang-orang yang engkau takuti hari ini tidak akan pernah terjadi. Lawan-lawan musuh-musuhmu akan dihalaukan Tuhan, bahkan akan dihancurkan oleh Tuhan. Alkitab berkata tanduk orang-orang fasik, tanduk bicara kekuatan ya. Tanduk orang-orang fasik akan dipatahkan, tapi tanduk orang-orang benar akan ditinggikan. Nah, orang fasik itu siapa? Orang yang melakukan kejahatan ya. Dalam Alkitab berkata the wicked. The wicked itu orang yang melakukan kejahatan. Pikirannya jahat, perkataannya jahat, hatinya jahat, perbuatannya jahat. Nah, orang yang melakukan kejahatan itu orang langgeng ya. Tidak akan lama, tidak akan bertahan lama, tapi orang yang melakukan kebaikan, mereka itu hidupnya langgeng ya. Rezekinya juga langgeng. Jangan takut Bapak Ibu. Alkitab berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya ya. Orang dunia ngoyo-ngoyo, kerja mati-matian untuk jadi kaya. Tapi saudara saya mengasihi Tuhan, Alkitab berkata pada waktu engkau tidur pun, karena mungkin engkau butuh istirahat, engkau tidur di dalam Tuhan, Tuhan memberkati engkau pada waktu tidur. Amin. Pada waktu engkau bangun pagi-pagi sebelum melakukan aktivitas apapun keseharian, Tuhan pun memberkati engkau. Katakan amin ya. Nah ini dia. Mari kita lihat dulu ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita lihat ya, siapakah dia? Yang pertama, dia adalah orang yang mengerti. Bilang mengerti. Mengertinya bagaimana, saudaraku? Dia mengerti bahwa mengasihi Tuhan dan dia diberkati Tuhan sampai Maranatha. Sampai Maranatha itu sampai Yesus datang kembali. Amin. Dan bukan sebaliknya. Nah, mari kita lihat yang sebaliknya seperti apa. 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Amin. Oh, mengerikan, saudaraku. Ya, ini dia, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka kalau kita mengacu kepada tema kita pagi ini, kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi Tuhan, maka saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan itu pasti diberkati Tuhan. Ya, jadi apapun yang Tuhan mau engkau lakukan, engkau akan melakukan dengan segenap hati. Ya, saudaraku, tanpa engkau minta pun Tuhan sudah sediakan. Tanpa engkau doakan pun Tuhan sudah memberikan kepadamu. Itu bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yang tadi ayatnya itu ya, yang engkau tidak pernah lihat dengan mata, tidak pernah dengar dengan telinga, tidak pernah timbul di hatimu, Tuhan sudah sediakan bagi engkau yang mengasihi Tuhan. Wow. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan? Nah, ayat ini berlaku. Mengerikan, Bapak Ibu. Saudara, saya percaya itu yang Tuhan cari. Cintamu kepada Tuhan itu benar-benar yang Tuhan perlukan, suatu. Ya, orang kalau lagi jatuh cinta, kepingin ketemu dengan orang yang dicintai, itu pasti. Nah, kita dengan Tuhan ya, mari kita minta hati yang mengasihi Tuhan. Dan saya lihat di Alkitab dari 12 orang murid, suatu salah satu murid yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan, yaitu Yohanes. Kalau Anda baca kitab Yohanes, Injil Yohanes, itu dia bicara tentang love. Ya, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Wow,
Luar biasa Bapak Ibu. Dan Rasul Yohanes inilah yang melihat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, Saudaraku. Nah, Yohanes terkenal dengan Rasul kasih, Saudaraku. Ya. Kalau Petrus itu dia terkenal dengan imannya. Kalau Yakobus itu terkenal dengan pengharapannya. Masing-masing mempunyai ciri-cirinya sendiri. Dan Alkitab berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya, Saudara kasih Tuhan, dan yang lebih besar dari iman dan pengharapan itulah kasih. Kasih akan membuat engkau sampai ke sorga. Sementara iman dan pengharapan itu kita pakai waktu kita masih ada di bumi ini. Ya, di sorga engkau tidak perlu beriman, engkau sembuh. Di sorga engkau tidak perlu berharap, engkau diberkati Tuhan. Semua itu kita pakai iman dan pengharapan waktu kita di bumi, karena kita masih dalam perjuangan, ya, menghadapi kehidupan-kehidupan yang akan datang. Kita masih perlu iman dan pengharapan. Tapi kasih itu bawa kita sampai kepada kekekalan. Di sorga engkau hanya terus memuji, menyembah Tuhan. Tidak ada aktivitas yang lain, ya. Tidak ada orang menangis karena sakitnya nggak sembuh. Tidak ada orang menangis karena dia dirugikan, dia disakiti. Nggak ada, Bapak Ibu. Orang tidak menangis di sorga, semuanya penuh sukacita. Karena Tuhan sudah menghapuskan air mata umatnya. Ya, di bumi engkau masih bisa menangis karena engkau berjuang, engkau sedang bergumul, engkau sedang berperang, engkau sedang benar-benar bertempur. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak ada air mata yang sia-sia. Ya, Tuhan tampung air matamu dalam kirbatnya. Nah, maka itu Bapak Ibu, teruslah mengasihi Tuhan, ya. Mengasihi Tuhan itu jauh lebih penting dari semuanya. Dan orang yang mengasihi Tuhan, tanpa Tuhan minta pun dia lakukan. Dia orang yang berani berkorban. Lihat Maria Magdalena ini. Benar-benar dia begitu mencintai Tuhan. Dia korbankan apa yang dia punya untuk menyenangkan Tuhan. Dan dahsyatnya, waktu Yesus bangkit, siapa yang menjadi saksi kunci? Yang pertama kali menyaksikan kebangkitan Yesus, orang yang mengasihi Tuhan, wanita yang berdosa ini. Saudaraku, seringkali orang mengecilkan, ya, seringkali orang menghina, mendiskreditkan, saudaraku, merendahkan orang yang berdosa. Tapi tahukah saudara, orang yang berdosa, yang sadar dosanya diampuni, dia paling banyak berterima kasih. Ya, itu dia Bapak Ibu. Maria Magdalena, ya, menjadi contoh bagi kita. Memang awalnya tidak baik. Awalnya penuh dengan cibiran, hinaan karena perbuatan-perbuatan dia di masa lalu. Tapi sejak berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Wow, dia nyatakan cintanya kepada Tuhan. Dahsyat sekali, saudaraku. Dia persembahkan minyak narwastu, ya. Demikian juga dengan Sakeus, dirjen pajak, saudaraku, ya, sang koruptor. Ketika ketemu dengan Yesus, Yesus lihat dia di atas pohon ara. Yesus bilang, Sakeus turunlah karena aku mau menumpang di rumahmu. Dahsyat Bapak Ibu. Sakeus yang badannya pendek, gemuk, karena dia nggak bisa lihat orang seperti apa Yesus, dia naik ke atas pohon ara. Dan saat Yesus menengadah melihat dia, dan Sakeus bilang, Tuhan bilang, turun Sakeus, aku mau datang ke rumahmu. Dan Sakeus cepat-cepat lari. Saudaraku, dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, kalau ternyata aku sudah mencuri, merampok, aku kembalikan 4 kali lipat. Dan separuh dari hartaku aku bagikan bagi orang-orang miskin. Nah, lihat ini Bapak Ibu. Orang kalau sudah berjumpa dengan Tuhan tuh hidupnya berubah. Yang tadinya pelit, medit, kikir, ijir-ijiran dengan Tuhan, sekarang beda. Dia berani berkorban, suatu karena dia tahu kasih dan pengampunan yang Tuhan berikan itu jauh lebih besar dari apa yang dia berikan kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ya. Ini dahsyat. Haleluya. Berapa banyak saudara yang hatinya mengasihi Tuhan pagi ini? Lambaikan tangan. Itulah sebabnya kita mau ada pada pagi hari ini. Haleluya. Jangan takut Bapak Ibu, ya. Orang boleh melakukan yang buruk, yang jahat kepadamu. Tapi ingat, selama engkau tetap mengasihi Tuhan, Tuhan ubah keadaan yang buruk, yang tidak baik menjadi kebaikan bagimu. Ya, itu dahsyat. Karena yang bela saudara dan saya itu bukan manusia, Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sudah menjadi pembelamu, kenapa engkau harus takut? Kenapa engkau harus gentar? Kenapa engkau harus pusing? Engkau susah sendiri, nggak perlu Bapak Ibu. Tenang aja. Yusuf adalah contoh orangnya. Dia diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Mereka memusuhi, benci kepada dia. Ya, saudaraku, bahkan difitnah, dimasukkan dalam penjara, saudaraku. Di penjara melakukan yang baik.
Tapi teman-temannya akhirnya melupakan Yusuf, tapi Tuhan tidak lupa Yusuf, ya. Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Tuhan ingat apa yang engkau lakukan seperti Yusuf. Akhirnya waktu Kairos Tuhan tiba, Yusuf dipromosikan. Wow, dahsyat, ya. Jangan takut Bapak Ibu, tetap memelihara hati yang mengasihi Tuhan karena akan datang waktunya. Sesuatu yang namanya surprise yang tidak pernah kau bayangkan, tidak pernah kau duga, itu akan terjadi bagimu, ya. Seperti mimpi. Orang akan bilang, gak nyangka ya, kok dia bisa sembuh, kok dia bisa dipulihkan, kok dia bisa diberkati. Itu Tuhan, Bapak Ibu, ya. Jangan takut, Bapak Ibu. Hidupmu ditentukan bukan dari apa kata orang, bukan dari apa kata dokter, tapi apa kata firman. Itu dia, ya. Dan orang yang mengasihi Tuhan, dia akan selalu kepingin mendengar firman Tuhan. Dia akan selalu kepingin untuk mengikuti jejak-jejak dari firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Amin ya. Oke. Ya, selamat pagi Bu Maibel sudah bersama dengan kita semua. Haleluya. Ini dia, mengerti ya. Mengerti dulu, mengerti bahwa mengasihi Tuhan dan dia diberkati Tuhan. Sampai Maranatha bilang, lambaikan tangan bilang, Tuhan, ini yang saya rindukan. Lambaikan tangan berkata, Tuhan, ini yang saya rindukan. Amin. Diberkati Tuhan sampai Maranatha. Orang kalau diberkati Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dia buat apa saja pasti sukses. Dan dia buat apa saja pasti lancar. Ya, orang mencoba menutup jalannya, tapi Tuhan buka jalan bagi dia. Orang mencoba menutup pintunya, tapi Tuhan bukakan pintu bagi dia. Manusia tutup satu pintu, Tuhan buka 10 pintu. Bagi siapa? Orang yang mengasihi Tuhan. Ya, jangan takut Bapak Ibu. Rezekimu itu sudah ada, Tuhan sudah atur, Tuhan sudah sediakan. Ya, cari pribadi Tuhan dulu, cari pribadi yang menjadi pemilik langit dan bumi, pencipta segala sesuatu. Cari dia dulu. Baru nanti yang lain-lain itu akan ditambahkan kepadamu. Bilang amin. Haleluya. Kita lihat yang kedua ya. Ciri yang kedua, kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi Tuhan. Kita lihat setelah dia mengerti, nah sekarang naik, ya, meningkat, saudaraku. Yang kedua adalah memahami. Memahami bagaimana, saudaraku? Memahami bahwa mengasihi Tuhan itu juga adalah kasih karunia Tuhan Yesus bagi dirinya. Jadi kalau engkau dan saya mengasihi Tuhan, itu kasih karunia. Itu artinya satu opportunity, satu kesempatan. Yang tadi malam Ibu Maibel bilang ya, opportunity, kesempatan. Ya. Mari kita lihat 1 Korintus 16 ayat 23. 1 Korintus 16 ayat 23. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Amin. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Yang lalu saya sudah jelaskan ya, mungkin saya masih ingat saya karena sudah beberapa kali menjelaskan ya. Dan saya selalu ulang itu, makanya proses pengulangan itu penting ya Bapak Ibu. Supaya apa? Kita nggak gampang lupa karena kita nih manusia itu terbatas ya. Jadi gampang lupa kalau satu kali belum ingat, 2 kali mulai ingat, 3 kali langsung ingat karena ada proses pengulangan ya. Jadi kasih karunia itu yang pertama adalah mengandung pengertian itu adalah suatu gift. Gift itu hadiah, ya. Satu kasih karunia itu hadiah yang Tuhan berikan kepada orang berdosa, kita semua orang berdosa yang sebetulnya kita tidak layak, kita tidak pantas menerimanya, tapi Tuhan mau memberikan. Itu kasih karunia, ya. Yang kedua, kasih karunia itu bicara juga tentang merciful, ya. Itu tentang kebaikan hati Tuhan, kemurahan hati Tuhan, ya, belas kasihan Tuhan kepada saudara saya yang sebetulnya kita orang berdosa ini tidak layak menerimanya, tapi Tuhan mau memberikan, ya. Itu saudaraku tentang kebaikan Tuhan, merciful, ya, saudaraku. Ya, kasih karunia yang ketiga dari kata grace itu, anugerah itu ya. Saudara, itu bicara tentang kemampuan secara adikodrati atau kemampuan secara supranatural diberikan kepada manusia yang lemah. Manusia lemah akibat apa? Oleh karena akibat dosa itu, ya, membuat dia lemah. Jadi kalau orang berdosa itu dia lemah. Tapi kalau orang mencari Tuhan, menantikan Tuhan, dia nggak lemah, dia akan mendapat kekuatan baru. Wow, berlari, berjalan, dia terbang tinggi. Nah itu dia, ya. Jadi kasih karunia yang ketiga itu bicara tentang kemampuan Allah diberikan kepada manusia yang lemah akibat dosa itu, ya. Dan yang terakhir yang keempat itu kasih karunia itu bicara tentang opportunity, kesempatan. Hidup ini kesempatan Bapak Ibu. Tuhan kasih waktu, kesempatan kita beribadah ini satu anugerah Tuhan, ya. Nah, hal yang demikian tidak bisa dinikmati oleh orang di luar sana.
Mungkin detik ini, Bapak Ibu, mereka itu selain kasih Tuhan disibukkan dengan pekerjaan, mereka nggak punya kesempatan untuk beribadah. Atau mereka mungkin sedang dirawat di rumah sakit, ya. Mereka tidak bisa beribadah seperti ini. Nah, tapi beberapa teman yang di rumah sakit pun mereka masih sempat buka Zoom. Makanya ini saudaraku luar biasa Bapak Ibu ya. Ibadah ini sudah datang di tempat di mana kita berada, di rumah kita. Jadi kita nggak perlu keluarkan bensin untuk pergi beribadah saudaraku ya ke tempat yang jauh saudaraku. Ibadah itu sudah datang, gereja sudah datang di rumah kita. Tinggal kita menikmati, ini satu anugerah Tuhan luar biasa ya. Oke. Jadi orang mengasihi Tuhan itu juga adalah kasih karunia Tuhan Yesus bagi dirinya ya. Kita lihat yang ketiga ini. Yang ketiga, nah ini sekarang meningkat. Tadi pertama mengerti, kedua memahami, dan sekarang ketiga yaitu dia menyatakan. Menyatakan apa Bapak Ibu? Dia menyatakan isi hatinya ya dengan kasihnya yang menyertai jemaatnya sekalian dalam Kristus Yesus ya. Kita lihat 1 Korintus pasal 16 ayat 24. 1 Korintus 16 ayat 24. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Amin. Ini satu teladan yang luar biasa. Rasul yang besar, Rasul Paulus, seperti Paulus ini dibilang apa? Kasihku. Wow. Kasihku apa? Menyertai kamu. Siapa kamu ini? Kamu ini adalah jemaat yang dia layani. Ya. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Jadi ini Bapak Ibu, orang yang mengasihi Tuhan, saudaraku, dia menyatakan isi hatinya, ya saudaraku, menyatakan isi hatinya kenapa? Karena dengan kasihnya itu menyertai jemaatnya, ya, jemaatnya sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itulah hamba Tuhan yang benar-benar Tuhan kasih hati, bukan cuma mengasihi Tuhan, tapi mengasihi jemaatnya. Suatu hari ketika Yesus bangkit dan dia ketemu dengan Petrus yang pernah menyangkal dia sampai 3 kali, Petrus ditanya oleh Yesus di Danau Galilea, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semuanya ini? Sampai 3 kali Yesus tanyakan itu. Bukan sekedar memenuhi lembaran-lembaran Alkitab, tidak. Tapi Yesus ingin mengingatkan dia kembali bahwa, kamu ini kan pernah menyangkal aku 3 kali, maka aku juga tanya kepadamu sampai 3 kali. Persis pertanyaan yang ketiga, saudaraku, Petrus nangis. Dan Yesus cuma bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, dalam bahasa Inggris berkata feed my lamb, feed memberi makan domba-domba. Jadi sebagai seorang gembala itu tugas dia itu memberi makan ya. Kata gembala, pastor itu dalam Alkitab bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani itu ada 2 pengertian ya. Yang pertama memakai kata bosko, bos ya, ingat aja bos. Jadi kalau kita pergi kemana-mana dengan bos, saudaraku, jangan takut. Saudara tidak akan kelaparan karena ada bos yang akan memberi engkau makan. Saudaraku, ya, itu seperti itu. Jadi bosko, kata memberi makan, itu dari kata bosko, ya, memberi makan, saudaraku. Sehingga domba itu nggak lapar, domba itu kenyang, ya, saudaraku. Domba nggak kurus, saudara. Dia gemuk, dia tambun, Bapak Ibu sekalian. Wow. Karena apa? Diberi makan terus oleh gembalanya. Dan gembala yang baik dia tidak akan pernah memberikan rumput yang kering, saudaraku, ya. Makanan-makanan yang sudah basi, dia memberi makanan yang fresh, yang baru terus setiap hari sehingga domba itu ya disegarkan, saudaraku. Nah, setelah diberi makan dibawa ke sungai, disegarkan, ya, dipuaskan, saudaraku. Nah, baru yang kedua, kata gembala itu memakai kata poimen. Coba bilang poimen. Poimen itu artinya melindungi, ya, dia memproteksi domba itu, saudaraku. Dia memelihara, saudaraku. Itu kata gembala, ya, dari memakai kata poimen. Jadi gembala itu dia jalan, satu tangan dia pegang tongkat, satu tangan dia pegang gada. Nah, gada itu ada pisau pamungkas di ujungnya itu. Jadi ketika ada predator datang mau nyerang domba, nah dia yang maju untuk apa? Memprotek domba ini sehingga domba ini aman, ya. Domba kalau jalan gak ada gembala, itu menjadi bulan-bulanan predator. Dia akan mati mengenaskan di mulut singa, harimau, atau macan tutul. Mengerikan, Bapak Ibu. Tapi kalau domba jalan ada gembala di sampingnya, wow, dia aman, ya. Daud berkata dalam Mazmur 23,
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, gembala kita yang agung ini Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Dan gembala yang di bumi ini yang hanya tugas memberi makan saudara-saudara sekalian, ya. Karena itu mari Bapak Ibu, tetaplah percaya, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan, engkau aman, ya. Dituntun saudara ke jalan-jalan yang benar, ya. Saudaraku, tidak mungkin gembala menuntun saudara-saudara ke tempat yang tidak ada makanannya, ya. Kalaupun ada mungkin rumput kering, enggak. Gembala yang baik dia tahu, oh di mana ada makanan yang baik, di mana ada rumput yang hijau. Dia akan bawa domba ke situ. Domba sudah diberi makan, sekarang dibawa ke sungai untuk apa? Dipuaskan, disegarkan, di-refresh lagi, saudaraku. Dahsyat, ya. Oke. Haleluya. Berapa banyak saudara pagi ini adalah orang yang mengasihi Tuhan? Lambaikan tangan. Amin. Luar biasa, ya. Oke, kita akan lanjut, ya. Sampai di mana Pak Lukas, ya? Lihat hasil sekarang. Sekarang kita lihat hasil, ya. Oke, mau. Berarti saudara semua menyimak ini. Oke. Dan nanti kembali kepada host kita di pagi hari ini, Ibu Maibel. Haleluya. Ini dia hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia hidup di dalam berkat Tuhan, ya. Bukan sebaliknya. Yang sebaliknya itu siapa? Mari kita lihat 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Amin. Maranatha, itu bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tapi kita yang mengasihi Tuhan, orang percaya yang taat pada firman, hidup dalam berkat. Kalau sampai Tuhan sudah memberkati saudara, ya, itu jalan-jalan itu terbuka, mudah sekali, saudaraku, ya. Saudara nggak perlu repot-repot, nggak perlu pusing, mikirkan itu ini. Kalau Tuhan sudah berkati itu, orang mencoba menghalangi, menghambat, mensabotase berkatmu tidak akan pernah bisa. Katakan amin. Berkatmu, rezekimu nggak akan lari kemana-mana. Ya, itu kalau Tuhan sudah memberkati. Amin. Dahsyat ya Bapak Ibu. Waktu engkau berjalan, saudaraku, yang namanya kebajikan, kemurahan dari Tuhan, berkat itu mengikuti saudara. Ibarat saudara itu menjadi magnet yang menarik semua berkat. Rezeki itu datang, nempel, cari saudara. Orang kalau sudah diberkati Tuhan, itu berkat itu mencari dia, saudaraku. Mujizat mencari dia. Ya. Tapi sebaliknya kalau Tuhan tidak memberkati, biar engkau kejar itu tidak akan pernah dapat. Kalau kejar ke sini, dia sudah lari ke sana. Kejar di situ, dia sudah lari ke tempat yang lain lagi. Nah, makanya Bapak Ibu, orang mengasihi Tuhan itu nggak rugi, ya. Haleluya, dahsyat ya, amin ya. Nah, kita lihat yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapatkan kasih karunia, yang tadi saya sudah jelaskan ya, ada 4 poin. Dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai dirinya. Oh, haleluya. Engkau disertai Tuhan itu dahsyat, ya. Ada pengawal yang agung, ada bodyguard-nya. Wih, dahsyat. Siapa yang mau coba-coba, otak-atikmu tidak akan takut, ya. Dia berurusan dengan Tuhan. Tenang aja. Mari kita lihat 1 Korintus 16 ayat 23. 1 Korintus 16 ayat 23. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Amin. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Amin. Kalau engkau disertai Tuhan, pintu yang tertutup terbuka, ya. Seperti orang Israel, nggak ada jalan. Di belakang musuh kejar-kejar, mereka ketakutan. Di kiri kanan ada jurang, saudaraku, ada gunung, mereka tidak mungkin lolos. Di depan ada laut, nggak ada jalan. Karena mereka disertai Tuhan, ternyata Tuhan bukakan jalan, ya. Laut itu terbelah menjadi 2 dan mereka bisa menyeberang di tengah-tengah tanah yang sudah kering itu. Dan mereka lolos sampai di seberang, musuh yang mengejar dari belakang, mereka tiba di dalam laut yang terbelah, Tuhan kirimkan kuasanya, laut itu menyatu dan akhirnya mereka semua mati. Oh, jangan takut Bapak Ibu. Tuhan bela saudara dan saya, ya. Haleluya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mendapatkan kasih, ya. Kasih yang menyertai hidupnya dalam Kristus. Amin, ya. Mari kita lihat, ini kasih dari seorang pemimpin, dia mendapatkan kasihnya, ya. Mari kita lihat, ya. 1 Korintus 16 ayat 24, nanti Ibu Atanasia akan berdoa buat kita semua. 1 Korintus 16 ayat 24.
Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Dia mendapatkan kasih dari Sang Gembala, dari Sang Pemimpinnya. Wah, menyertai ya dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian dan tetap semangat ya. Mengasihi Tuhan itu nggak rugi. Oke, Ibu Atanasya akan berdoa buat kita, buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini. Terima kasih Pastor atas kesempatan yang diberikan pada saya. Yes. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu yang merupakan pedoman untuk kehidupan kami Tuhan. Benar Tuhan, kami harus mengasihi Tuhan, mendekat kepadamu Tuhan. Ampuni kami yang selama ini jauh daripada Engkau Tuhan Ya, Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat kepada kami melalui Bapak Pastor John yang telah memberikan firman yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Cuma Tuhan kami jauh dari Engkau, kami tidak akan mendapatkan apa-apa Tuhan. Ya, Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Tuhan Yesus. Engkau tahu permasalahan kami Tuhan. Kami akan dipercaya Tuhan dengan firman-Mu kami menjadi kuat dan kami tahu Tuhan Engkau akan memberi yang terbaik bagi kami Yes, Tuhan. Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Berkat firman-Mu ya Tuhan, agar apa yang Kau taburkan pada diri kami Tuhan, bertumbuh kembang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Melalui kami akan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Tuhan memberkati Ibu Atanasya, Esti Puji Astuti Esti ya dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati. Bu Amin. Puji. Oke. Ya, kita kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Maibel dari kota Jakarta. Dipersilakan Ibu Maibel. Ya, terima kasih Pak John. Praise God. Shalom. Shalom. Joinnya agak telat sedikit. Mohon maaf. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu semuanya. Pastor John yang sungguh luar biasa sudah menjadi saluran berkat bagi kita semuanya. Amin. Dan saya percaya kita semua di sini mengasihi Tuhan Yes. yang sungguh manis, yang sungguh setia menemani kita setiap harinya. Yang kita nggak tahu setiap hari harus jalan kemana, Tuhan pimpin. Begitu Amin. manisnya, kita harus lebih lagi mengasihi Tuhan. Yes. Dan sudah diberikan seorang Pastor John dengan kelembutan hatinya, yang jagain kita dengan firman-firman Tuhan setiap harinya. Sehingga Amin. betapa kita mengasihi Tuhan sampai detik ini. Dan Amin. kita percaya kita sudah menerima mujizat daripada Tuhan. Yes. Sampai Maranatha. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk Pastor John atas firman Tuhan yang sungguh luar biasa indah. Untuk selanjutnya kita akan naikkan doa profetik yang akan dibacakan oleh dinaikkan oleh Ibu Andri. Ibu Ya. Andri Oke. Marantika. Oke. Baik, silahkan Ibu Andri. Ya. Terima kasih Bu Maibel untuk kesempatan dan waktunya. Mari Bapak Ibu semuanya kita satukan hati kita menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan untuk gereja CLCC kita. Yes, Lord. Kita amini, kita katakan I receive. I receive. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Indonesia sedang tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah Yes. orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive.
tidak ada korupsi, terorisme, dan Yes. kekerasan, serta Yes. kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan Yes. semua lidah mengaku Yes. bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa Profetik 2 bagi Gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat Yes. di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya Yes. adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa Yes. lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Yes. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar Yes. dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Andri. Ya, amin. Terima kasih Pak John. Praise God. Ya, luar biasa sekali Ibu Andri Marantika. Terima kasih. Secara pribadi, dari awal saya masuk, saya melihat Ibu Andri Marantika, pertama mirip-mirip Rina Hasim ya, kalau dari Sintin. Mirip Amin. Bunda Rina Hasim. Yang kedua, setelah saya tahu, on terus ya di tempat praktek ya. Which is, menjadi seorang dokter sejak saya kecil, saya tuh berpikiran, bisa nggak sih jadi dokter gitu. Tapi saya tahu kemampuan saya. Otaknya nggak nyampe, Bu. Saya benar-benar kayak, makanya saya selalu amazed dengan seorang dokter. Luar biasa. Tepuk tangan Ibu buat Ibu Marantika. Haleluya. Terima kasih Bu Maibel. Dan selalu duduk diam di kaki Tuhan setiap Amin. ada kebaikan dengan Pak John. Yes. Oke, selanjutnya pengumuman info gereja CLCC akan disampaikan oleh Ibu Yeti kesayangan saya dan semuanya. Cantik jelita tiada tara selama-lamanya. Silahkan Ibu Amin. Yeti. Terima kasih Ibu Maibel yang baik hati. Shalom Bapak Pendeta yang terkasih. Shalom. Juga Bapak Ibu yang baik hati semuanya yang di pagi hari ini sudah wow, cantik-cantik dan ganteng Pak Lukas. Yang hebat. Semangat. Jangan lupa November ya. Ya, kita kumpul semua. Ya, amin. Amin. Terima kasih. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan.
Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Aduh, ini mesti deh. Mungkin masalah signal ya di sana. Bukan Pak, ini apa ada mesti ini maaf. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming. Klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Blok MC nomor 68, Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistyawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Agustus 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 14 bulan 8 2024, Ibu Weli Hukubun Jayapura, Papua. Tanggal 17 bulan 8 2024, hari ulang tahun perkawinan Bapak Martin dan Ibu Shirley di Goalu, Jerman. Tanggal 19 Agustus 2024, anak Nathaniel, cucunya Ibu Yeti Sulistyorini dari Kediri. Tanggal 23 Agustus 2024, Saudara Nito Rusu, cucunya Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus 2024, Saudari Kasih Agatha Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus 2024, Bapak Rekat Griha Paramita Sitorus, putranya Ibu Ratna Marlina SPD, Pekanbaru. Tanggal 28
Agustus 2024, anak Alvaro, cucunya Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Tanggal 30 Agustus 2024, Saudari Cindy Cecilia Rachel Sarbunan, putrinya Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 64277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang ada di Jakarta bersama Ibu Maibel. Oke. Baiklah, kita kembali pada host kita pagi ini. Ibu Maibel, dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor John. Terima kasih Ibu Yeti yang sudah menyampaikan pengumuman. Untuk selanjutnya, kami kembalikan kembali kepada Pastor John untuk menutup kebaktian pagi hari ini. Ya, Silakan, Pastor. terima kasih Ibu Maibel yang telah memimpin ya ibadah kita sebagai host pagi ini dan semua teman-teman yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Baik Ibu Andri Marantika, Ibu Yeti, dan semua kita yang hadir ya, Pak Lukas, Ibu Anat Atanasia ya, kemudian adik Samuel dan semua yang hadir pagi ini, Ibu Fang Fang Lai juga tanpa terkecuali ya semuanya. Amin. Diberkati Tuhan. Amin ya. Haleluya. Nah, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita ya di pagi hari ini. Dan kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini dengan ucapan syukur, mujizat-mujizat ajaib, 5 roti 2 ekor ikan sudah dilipat gandakan, sudah dimultiplikasi oleh Tuhan. Amin. Menjadi keajaiban demi keajaiban dalam nama Yesus. Apa yang kau lihat itu akan dilipat gandakan, apa yang kau dengar itu juga akan dilipat gandakan, apa yang engkau tidak pernah pikirkan dan tidak pernah timbul di dalam hatimu, Tuhan akan melipat gandakan kasih-Nya, kuasa-Nya, mujizat-Nya, berkat-Nya, pertolongannya atas kehidupanmu, sehingga tubuhmu tidak lemah lagi, tubuhmu sehat, tubuhmu kuat dalam nama Yesus. Alin, kau terima kesembuhan mengalir atas tubuhmu dalam nama Yesus, untuk papamu juga dalam nama siapa yang hari ini tubuhnya sakit, Tuhan sembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam keadaan persoalan terima pertolongan. Kami doakan proyek-proyek yang digarap Tuhan RAB yang sedang disusun, dirancang oleh anak-anakmu, baik Ibu Maibel, Ibu Yeti, Tuhan sertai mereka dalam nama Yesus. Kami doakan dalam nama Yesus bersama dengan Tuhan, mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam nama Yesus, dan semua juga yang hadir akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar pada saat engkau setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan menerobos segala kekuatan musuh. Pintu-pintu yang tertutup sudah terbuka hari ini. Jalan-jalan yang buntu sudah terbuka hari ini. Engkau akan melihat kemustahilan akan berubah menjadi tidak ada yang mustahil. Engkau akan melihat yang tidak mungkin akan berubah menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Engkau akan melihat kepastian demi kepastian, step by step Tuhan akan atur langkah-langkahmu. Dalam nama Yesus, bahkan Tuhan membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Allah bagimu. Engkau akan melihat perkara-perkara supranatural, perkara-perkara yang ajaib, bahkan apa yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Dalam nama Yesus, orang-orang yang menyakitimu, yang telah membuat engkau menjadi korban, engkau menjadi rugi, mereka akan dihalaukan Tuhan daripadamu. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang baik hati untuk selalu ada di sekelilingmu, untuk memberikan kau support, dukungan secara spiritual, moral, bahkan material di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa
kami kepadamu. Apa yang Engkau doakan, Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah menjawab doamu. Dan Engkau akan lihat ada beberapa waktu lagi ke depan, keajaiban demi keajaiban akan terjadi lagi bagimu. Di dalam nama Yesus, damai sejahtera-Mu akan berlimpah-limpah. Kebahagiaanmu tidak akan pernah berhenti. Tuhan akan kirimkan sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik dalam kehidupanmu. Karena Tuhan melihat kasih-Mu kepada Tuhan makin hari makin bertambah di dalam nama Yesus, dan Tuhan akan kerjakan melakukan kebaikan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkati bangsa Israel, umat-Mu, umat kesayangan-Mu, biji mata-Mu, berkati mereka. Dan kami percaya saat kami memberkati mereka, Tuhan, umat-Mu di tempat ini juga Engkau memberkati. Yang buka salon, Tuhan memberkati. Oh Tuhan, Bu Atanasia yang bekerja di kantor, Tuhan memberkati, di klinik, yang bekerja dari rumah, yang bekerja apapun aktivitasmu, Tuhan buat engkau berhasil, tidak gagal. Tuhan buat engkau menang, tidak kalah. Tuhan buat engkau mengalami keberuntungan, bukan kerugian. Tuhan membuat engkau mengalami kemunculan, bukan kemalangan. Tuhan membuat engkau tetap sehat dan tidak sakit. Tuhan membuat engkau kuat dan tidak akan lemah di dalam nama Yesus. Engkau akan melihat pundi-pundimu, kirbat-kirbatmu, kantong-kantongmu, bahkan juga tabungan-tabunganmu dipenuhi dengan segala berkat yang terbaik oleh karena engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan terimalah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan, terima kemuliaan daripada Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Memberkati Pak Lukas. Pak John, makasih. Ya, sama-sama. Jangan lupa hari ini Bu Weli ulang tahun ya. Kita sama-sama meriahkan ya. Bu Anastasia. Terima kasih Pak John, Pak Lukas. Sama Bu Yeti, Bu Maibel. Terima kasih buat pelayanannya ya. Terima kasih Bu Yeti. Oke, semangat. Sama Bu Fang Fang Lai. Pak Ibu. Oke, terberkati semuanya. Alin ya. Semangat ya. Atanasia. Sebenarnya namanya Ibu Atanasia atau Ibu Anastasia? Nah, itu dia. Jadi ternyata setelah saya konfirmasi kemarin, yang benar adalah yang tertulis ini, Atanasia. Kemarin saya pikir Anastasia. Ata, Bu Ata ya, Bu Atanasia, Bu Atanasia. Oke, semangat Bu Atanasia. Ya, gimana Pak Lukas? Paling gampang disebut Bu Yeti. Oh, paling gampang ya, Bu Yeti. Yang gampang disebut itu ya. Haleluya. Oke. Salam buat Mama dan Nenek ya, buat semua di sana. Memberkati Bu Maibel, Bu Yeti, Pak Lukas. Terima kasih, Pastor John. Ya, Bu Atanasia. Oke, semangat ya. Sampai jumpa teman-teman. Selalu. Sampai jumpa nanti siang ibadah doa. Halo ya. semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa nanti siang. Amin.